Halo dan selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini, ada sesuatu yang menarik banget nih, khusus buat Anda. Kita bakal nyelam ke bab 3 dari buku legendaris Carl Sagan, Pale Blue Dot. Judul babnya aja udah provokatif, penurunan pangkat besar atau The Great Demotions. Iya, betul. Fokus kita ya di bab ini. Kita mau coba kupas gimana sih pandangan kita soal posisi manusia di jagat raya ini, gesernya itu drastis banget. Dan jujur aja agak nonjok ego kita gitu. Gimana sains pelan-pelan nantang ide kalau kita ini istimewa. Oke deh, mari kita bongkar ini. Tepat sekali. Bab ini tuh kayak intisari perjalanan intelektual yang maksa kita ngaca secara kosmik lah. Ini bukan cuma daftar fakta astronomi, tapi lebih ke cerita gimana kita sebagai spesies tuh belajar, seringnya sih sambil agak alot gitu ya, buat nerima posisi kita yang mungkin nggak sepenting yang kita kira. Ini soal konfrontasi antara harapan kita pengen jadi unik sama realitas dingin yang diungkap sains. Semacam proses pendewasaan bareng-bareng lah kalau boleh dibilang. Menarik. Mari kita mulai dari awal banget ya. Dari keyakinan yang paling nempel, paling nyaman mungkin, ilusi geosentris. Ribuan tahun gitu, hampir semua orang di mana-mana percaya bumi kita ini pusat segalanya. Dan kalau dipikir-pikir, ya masuk akal banget kan? Iya. Anda berdiri nih, lihat matahari gerak. Bulan juga, bintang-bintang muter ngelilingin kita. Pengamatan sehari-hari tuh kayak teriak, "Hei, kalian pusatnya." Saya sering mikir, kenapa sih ide ini bisa awet banget padahal sekarang jelas keliru? Pertanyaan bagus tuh. Ada beberapa lapis alasan ya kenapa geosentrisme tuh kokoh banget. Pertama, yaitu tadi, cocok sama pengamatan langsung yang paling gampang. Kedua, dia ngasih rasa nyaman psikologis. Ngasih makna kita ini fokus ciptaan. Iya juga. Ketiga, dan ini penting, dia dapat dukungan kuat dari filsuf top kayak Aristoteles, terus Ptolemeus yang bikin model alam semesta detail banget dengan bumi di tengah, dikelilingi bola-bola kristal gitu. Oh, model bola kristal itu ya? Nah, model ini diadopsi lagi, diperkuat sama pemikir-pemikir abad pertengahan, kayak Saint Agustinus, Thomas Aquinas, disatuin sama pandangan teologis. Jadi ini bukan cuma ide iseng, tapi sistem pemikiran yang mapan banget secara filosofis dan religius. Pantesan kuat ya. Langit dianggap sempurna, teratur, abadi, sementara bumi ini tempat yang fana, berubah-ubah, korup gitu ya istilahnya. Ingat Cicero bilang, di langit itu nggak ada kebetulan, tapi keteraturan mutlak. Beda banget sama bumi. Yang menarik di sini adalah betapa susahnya ngelawan pandangan ini, bukti tandingannya awalnya minim banget, kalaupun ada, kayak pandangan kaum atomis Yunani kuno, Demokritus, Epicurus, Lucretius, yang nekat mikir soal atom, kekosongan, bahkan banyak dunia lain, ide mereka sering dianggap sesat, bahaya, atau ya dicuekin aja sama arus utama. Oh, jadi udah ada yang mikir beda dari dulu ya? Udah, tapi ya gitu, ada kecenderungan buat nyajiin opini, tradisi, atau keyakinan, itu kayak kepastian mutlak, seringkali nggak ada rendah hati buat ngakuin kemungkinan salah. Lalu panggung kosmik mulai goyang nih pertengahan abad ke-16. Ada Nicolaus Copernicus. Dia usulin sesuatu yang radikal. Bukan bumi, tapi matahari pusatnya. Heliocentrisme. Ini pasti bahaya banget ya idenya waktu itu. Bahaya banget. Saking bahayanya, sampai muncul semacam kompromi yang ada aneh jujur aja. Kayak skizofrenik gitu. Otoritas waktu itu, terutama gereja, secara nggak resmi bolehin model Kopernikus dipakai. Tapi cuma buat alat hitung matematis. Oh, cuma buat ngitung aja? Iya, buat prediksi posisi planet biar lebih akurat, oke lah. Tapi jangan pernah anggap itu kenyataan fisik alam semesta. Nyatanya mah, bumi tetap pusat. Ini cara biar bisa memanfaatkan akurasinya tanpa nerima implikasinya yang bikin geger itu. Nyelogis banget waktu itu, soal paralaks bintang. Katanya kalau bumi gerak, bintang dekat harusnya geser dibanding bintang jauh. Tapi kok nggak kelihatan? Nah itu dia, tantangan besar itu. Jawaban kubu Kopernikus waktu itu intinya hipotesis tambahan. Bintang-bintang itu pasti jauh banget jaraknya. Jadi pergeseran paralaksnya kekecilan buat dideteksi pakai alat zaman itu. Kedengaran kayak ngeles ya? Iya, jelas. Buat kubu geosentris, ini kayak alasan ngada-ada aja, usaha nyelamatin teori yang cacat. Kalau kita lihat gambaran besarnya, ini contoh klasik pertarungan antara interpretasi data observasi yang terbatas, nggak adanya paralaks,
lawan model baru yang lebih elegan tapi nabrak keyakinan lama dan otoritas. Data sama, tapi ditafsirin beda tergantung kacamatanya. Disinilah Galileo Galilei masuk ke cerita kan? Dia bawa pendekatan beda nih. Pentingnya interogasi alam lewat observasi, eksperimen. Dia yakin banget alam itu buku Tuhan yang ditulis pakai matematika. Dan baca lewat teleskop lebih pasti daripada spekulasi teks kuno. Betul sekali. Cuma ya itu, kegigihan Galileo percaya bukti teleskopnya, kayak fase Venus atau bulan Jupiter yang ngorbit Jupiter bukan bumi, bikin dia konflik langsung sama otoritas gereja Katolik. Dan ujungnya tragis ya. Iya, diancam siksaan, dipaksa narik omongannya di depan umum, terus dihukum tahanan rumah seumur hidup karena ngotot ngajarin bumi gerak. Di pernyataan pencabutannya itu, dia harus bilang ide matahari pusat itu pendapat palsu, dan dia mengutuk serta membenci kesalahan itu. Momen kelam sih dalam sejarah sains. Ironis banget. Padahal sejarah akhirnya benerin dia. Tapi roda sains jalan terus. Generasi berikutnya, Isaac Newton, ngasih pukulan telakan. Dia nunjukin satu set hukum fisika, aja hukum gravitasi universal, bisa jelasin semua gerakan benda langit dari apel jatuh sampai planet ngorbit. Tapi, Hanya jika kita anggap matahari pusat massa tata surya. nah, ini bukan lagi cuma model geometri, tapi penjelasan fisika yang nyambung. Dan bukti observasi terus nambah, nguatin heliosentris. Tahun 1725, James Bradley, astronom Inggris yang teliti banget, nggak sengaja nemu fenomena aberasi cahaya pas lagi susah payah ngukur paralaks bintang. Dia menemuin semua bintang kayak bikin elips kecil di langit sepanjang tahun. Ini bukan paralaks, soalnya efeknya sama buat semua bintang, jauh dekat sama aja. Oh, analoginya kayak kita di mobil pas hujan lurus itu ya. Hujannya jadi kelihatan miring. Tepat, makin kenceng mobilnya, makin miring hujannya. Nah, aberasi cahaya ini bukti langsung dan kuat kalau bumi emang gerak ngelilingin matahari. Kecepatannya sekitar 30 km per detik. Kalau bumi diem, Bradley nggak bakal nemu ini. Wah, bukti kuat dong itu. Banget, ini udah ngeyakinin banyak astronom. Tapi paku terakhir di peti mati geosentrisme, bukti yang paling gampang dipahami awam, baru datang tahun 1837. Akhirnya, pakai teleskop yang jauh lebih presisi, paralaks bintang tahunan yang dicari-cari itu berhasil dideteksi sama Friedrich Bessel buat bintang 61 Cygni. Analoginya kayak lihat jari terus ganti-ganti mata itu ya. Resis. Coba aja lihat jari Anda deket-deket, terus pejamkan mata kiri kanan gantian. Jarinya kan kelihatan geser dibanding latar belakang. Itu paralaks. Begitu ini kedeteksi, perdebatan soal bumi gerak secara ilmiah, ya selesai. Tamat riwayat geosentrisme. Oke, penurunan pangkat pertama beres. Kita bukan pusat ruang. Tapi Sagan nggak berhenti di situ. Ada penurunan pangkat berikutnya, posisi kita dalam waktu. Ide tradisional kan, dari banyak budaya termasuk tafsir literal kitab Kejadian, bilang bumi dan alam semesta ini muda, mungkin cuma 6.000 tahunan. Gimana sains nantang ini? Secara dramatis banget, konsep tahun cahaya, aja jarak tempuh cahaya setahun, sekitar 9,5 triliun kilometer, udah langsung nunjukin umur alam semesta yang tua banget. Cahaya dari bintang terdekat selain matahari aja butuh 4 tahun lebih buat nyampe sini. 4 tahun cahaya ya. Iya, cahaya dari pusat galaksi Bima Sakti kita butuh 30.000 tahun. Galaksi Andromeda, tetangga besar kita, sekitar 2,5 juta tahun cahaya. Gimana coba kita bisa lihat objek-objek ini kalau alam semesta baru umur 6.000 tahun? Nggak nyambung kan? Dan sains modern ngasih angka yang jauh lebih gila lagi ya. Iya, pakai macam-macam metode penanggalan radiometrik sama pengamatan kosmologi, umur bumi itu kira-kira 4,5 miliar tahun, alam semesta sendiri sejak Big Bang sekitar 13,8 miliar tahun. Angka ini lebih presisi dari 15 miliar yang dulu sering dikutip Sagan. Jadi, tua banget ya. Poin kuncinya gini, sekitar 2/3 sejarah alam semesta itu udah lewat sebelum bumi kita terbentuk. Ada bintang dan planet lain yang miliaran tahun lebih tua dari tata surya kita, ada juga yang jauh lebih muda.
Ini kontras banget sama narasi kejadian 1.1 yang kayaknya bilang bumi dan langit diciptain barengan di awal. Menaliknya sih, beberapa tradisi timur kayak Hindu, Buddha, Jain punya konsep siklus waktu kosmik yang jauh lebih panjang, jadi mungkin lebih nyambung sama skala waktu sains ini. Jadi, kita bukan pusat ruang, bukan juga pusat atau tujuan utama sejarah waktu kosmik. Nah, penurunan pangkat lanjut lagi nih ke ranah biologi. Ide lama yang masih kuat dipegang banyak orang kan, manusia itu spesial, puncak ciptaan, beda banget sama hewan lain. Terus datanglah Charles Darwin. Charles Darwin, pertengahan abad 19, lewat buku On the Origin of Species, nunjukin gimana keragaman hayati di bumi, termasuk kita manusia, bisa dijelasin lewat proses alamiah yang dia sebut seleksi alam. Spesies itu evolusi dari nenek moyang bareng selama jutaan tahun. Ini nempatin kita secara tegas di dalam pohon kehidupan, bukan di atasnya sendirian. Jadi kita bagian dari pohon itu ya? Betul. Di catatan pribadinya, Darwin nulis kalimat kuat banget. Manusia dalam kesombongannya menganggap dirinya karya besar. Lebih rendah hati dan saya pikir lebih benar untuk menganggapnya diciptakan dari hewan. Kena banget kan? Dan penemuan setelah Darwin, terutama biologi molekuler, makin nguatin ini. Jelas, analisis DNA nunjukin hubungan kekerabatan kita yang deket banget sama semua makhluk hidup lain di bumi. Kita berbagi sebagian besar gen kita, nggak cuma sama primata lain kayak simpanse sekitar 98-99% DNA sama, tapi juga sama mamalia lain, bahkan sama tumbuhan dan jamur sampai tingkat tertentu. Kita ini secara biologis ya bagian dari jaring kehidupan planet ini nantang keras ide keistimewaan biologis kita. Tapi di sisi lain, kita punya kecenderungan kuat buat antropomorfisme ya. Proyeksiin sifat manusia ke hewan, bahkan benda mati. Kayak kebalikan penurunan pangkat nih, malah kita naikin pangkat yang lain, biar mirip kita. Persis, Anda lihat ini di mana-mana. Cerita anak-anak penuh hewan ngomong, pakai baju, kelakuan kayak manusia. Bahasa sehari-hari, kita bilang langit ngancem, laut marah, komputer mikir, bahkan atom tereksitasi. Iya juga ya, sering banget kita ngomong gitu. Yang menarik, kecenderungan ini bukan hal baru loh. Ide kalau bumi itu organisme hidup, semacam hipotesis Gaia awal, ada di Yunani kuno, bahkan di beberapa tradisi Kristen awal. Filsuf dan teolog top kayak Origen, Ambrose, Thomas Aquinas pernah mikir kalau bintang-bintang itu hidup atau punya jiwa. Cicero bilang matahari pasti hidup karena apinya mirip panas vital di makhluk hidup. Ini nunjukin betapa alaminya buat kita nyoba pahamin kosmos dengan cara proyeksiin diri kita ke dalamnya. Oke. Jadi kita udah diturunin pangkatnya dari pusat ruang, pusat waktu, puncak biologi. Tapi masih ada satu benteng terakhir nih, kecerdasan. Minimal kita satu-satunya makhluk cerdas di alam semesta luas ini kan? Mungkin fisik atau waktu kita nggak spesial, tapi pikiran kita, kesadaran kita, itu unik dong. Nah, ini klaim yang paling susah diuji langsung sekarang. Tapi Carl Sagan di Pale Blue Dot skeptis banget sama klaim ini. Dia ngutip filsuf Stoa Yunani, Chrysippus, yang anggap ide manusia lebih unggul dari segalanya itu kesombongan gila. Kenapa dia skeptis? Mengingat jumlah planet yang sekarang kita tahu ada di galaksi kita aja ratusan miliar, mungkin triliunan, dan skala waktu evolusi yang panjang banget, Sagan bilang secara statistik, kemungkinan besar alam semesta ini penuh kehidupan, dan sangat mungkin ada peradaban lain yang jauh lebih tua dan jauh lebih cerdas dari kita. Tentu ini masih spekulasi ya, belum ada bukti pasti. Pencarian bukti kehidupan cerdas luar bumi, SETI, itu kan masih tahap awal banget, belum ada hasil jelas. Tapi menariknya, tantangan keunikan intelektual kita sekarang juga datang dari arah lain, kecerdasan buatan, AI. Nah itu dia. Komputer udah bisa ngalahin Grandmaster catur, nerjemahin bahasa, ngenalin pola, bahkan bikin karya seni. Dulu kan ini dianggap cuman manusia yang bisa. Gimana jadinya kalau mesin pinter beneran bisa bikin mesin yang lebih pinter lagi? Ini beneran goyangin klaim kita sebagai satu-satunya pemikir di alam semesta. Ini bawa kita ke konsep filosofis yang cukup dalam, prinsip antropik. Ada dua versi utama. Versi lemah, weak anthropic principle, sebenarnya cukup logis, nggak terlalu kontroversial. Cuma bilang kalau fakta keberadaan kita sebagai pengamat sadar itu secara inheren ngebatasin jenis alam semesta yang bisa kita amati. Maksudnya gimana tuh?
Kita cuma bisa ada di alam semesta yang hukum fisika dan konstanta fundamentalnya memungkinkan kehidupan kayak kita ini berkembang. Contohnya, kalau hukum gravitasi beda jauh, misalnya bukan 1/r² tapi 1/r⁴, orbit planet nggak stabil, ya kita nggak bakal ada di sini buat ngamatin. Jadi kita menemuin alam semesta ramah kehidupan, ya karena alam semesta yang nggak ramah, nggak bakal punya pengamat kayak kita. Oke, itu kedengeran masuk akal. Tapi ada versi yang lebih kuat dan lebih kontroversial ya. Iya, prinsip antropik kuat, strong anthropic principle. Ini jauh lebih jauh lagi, menyeratkan kalau alam semesta harus punya sifat-sifat yang memungkinkan kehidupan berkembang di dalamnya pada suatu tahap. Dalam tafsiran paling ekstrim, ini hampir kayak kebangkitan ide lama kalau alam semesta ini sengaja dirancang atau fine-tune, supaya manusia akhirnya bisa muncul. Wah, jadi balik lagi ke ide kita spesial dong. Nah, itu dia. Ini pemikiran yang balikin kita ke posisi istimewa. Semacam keangkuhan kuno, tapi pakai jubah ilmiah modern. Apa argumen buat nolak prinsip antropik kuat ini? Kedengarannya kan menarik ya buat sebagian orang. Ada beberapa sanggahan kuat sih. Pertama, kayak sindiran Sagan, hukum dan konstanta yang sama yang bikin manusia ada, juga bikin batu ada. Kenapa nggak ada prinsip litik yang bilang alam semesta dirancang buat batu? Ini nunjukin bias kita ke kehidupan basis karbon. Iya juga ya, prinsip batu. Kedua, beberapa penyetelan halus yang kelihatannya ajaib, itu mungkin bukan pilihan acak, tapi konsekuensi logis dari teori fisika yang lebih dalam. Misal, hukum gravitasi 1/r², mungkin konsekuensi tak terhindarkan dari fakta kita hidup di ruang 3 dimensi, kayak penjelasan teori relativitas umum Einstein. Jadi bukan disetel tapi emang begitu adanya karena dimensi kita. Bisa jadi. Ketiga, dan ini mungkin paling fundamental, kita nggak punya cara buat nguji hipotesis ini. Kita nggak bisa akses atau amati alam semesta alternatif dengan hukum fisika beda buat lihat apakah kehidupan bisa muncul di sana apa enggak. Tanpa bisa bandingin, klaim kalau alam semesta kita dipilih khusus ya tetap spekulatif. Kayak nyoba nebak aturan catur cuma dengan lihat satu papan yang udah diatur gitu ya. Tepat. Dan ini bawa kita ke penurunan pangkat terakhir yang paling radikal, yang bahkan ngelampaui penurunan pangkat spesies kita. Kemungkinan kalau alam semesta kita sendiri ini bukan satu-satunya. Konsep multiverse? Multiverse, alam semesta jamak. Ya, yang dikembangin fisikawan kayak Andre Linde dan lain-lain dari teori inflasi kosmik dan teori string. Ini ngusulin kalau alam semesta kita yang kelihatan ini cuma satu gelembung dalam kosmos yang jauh lebih besar. Mungkin tak terbatas yang terus-menerus ngelahirin alam semesta baru dari fluktuasi kuantum. Wah, tiap alam semesta ini bisa punya dimensi, partikel, hukum fisika, konstanta beda-beda. Dalam skenario ini, kita cuma kebetulan hidup di salah satu gelembung yang kondisi lokalnya pas buat kehidupan kayak kita. Ini prinsip mediokritas di skala terbesar. Bahkan alam semesta kita pun mungkin nggak unik. Ini menimbulkan pertanyaan penting soal asumsi kita paling dasar tentang realitas dan batas pengetahuan kita. Wow. Jadi, apa artinya semua ini? Kalau kita rangkai lagi nih, rangkaian penurunan pangkat besar ini dari pusat ruang, waktu, biologi, kecerdasan, sampai mungkin keunikan alam semesta kita ini bukan sekedar koreksi ilmiah kecil ya. Ini pergeseran paradigma yang dalam banget soal siapa kita dan di mana tempat kita di skema besar kosmos ini. Inti pelajaran dari bab penurunan pangkat besar ini menurut saya ya demonstrasi kekuatan metode ilmiah buat nantang asumsi dan kesombongan kita. Sains dengan penekanannya pada bukti dan pengujian secara konsisten dorong kita jauh dari pandangan yang nempatin manusia sebagai pusat atau tujuan akhir alam semesta, apa yang Sagan sebut penerapan prinsip mediokritas. Prinsip bahwa kita ini biasa-biasa aja ya? Kurang lebih begitu. Memang nerima kalau kita mungkin nggak sepenting atau seistimewa yang kita harapkan itu bisa nggak nyaman, bahkan nyakitin ego kolektif kita. Tapi kayak yang ditekankan Sagan, ngadepin realitas, sekecil apapun peran kita di dalamnya, pada akhirnya jauh lebih memuaskan dan berharga daripada megang teguh ilusi yang nenangin tapi keliru. Dan relevansinya buat Anda, pendengar kami yang lagi nyimak ini. Kenapa perjalanan penurunan pangkat ini penting buat direnungin? Ini pertanyaan krusial, kenapa ini penting buat Anda? Karena pahamin posisi kita yang sebenarnya di alam semesta, bahkan kalau itu artinya kita cuma debu kosmik di pantai samudra kosmik tak terbatas, justru bisa buka pintu ke perspektif yang lebih kaya dan apresiasi yang lebih dalam. Apresiasi terhadap apa tuh?
Apresiasi terhadap skala waktu dan ruang yang bikin takjub, keindahan hukum alam yang memungkinkan keberadaan kita yang rapuh ini, dan misteri luar biasa yang masih luas banget di luar sana nunggu buat dijelajahi. Ini bukan soal merasa kecil dan nggak berarti, tapi soal dapetin rasa keterhubungan sama sesuatu yang jauh lebih besar, lebih tua, dan lebih megah dari diri kita sendiri. Ini bagian penting dari proses pendewasaan kita sebagai spesies, pindah dari egocentrisme masa kanak-kanak kosmik ke pemahaman yang lebih matang soal tempat kita di alam semesta. Terima kasih sudah nemenin kami dalam penjelajahan intelektual yang cukup menantang ini. Menelusuri gimana kita pelan-pelan turun tahta dari posisi istimewa yang pernah kita klaim di alam semesta. Sebagai penutup, mungkin satu pemikiran buat Anda bawa pulang dan renungkan. Kalau kita benar-benar terima kesimpulan dari penurunan pangkat ini, bahwa alam semesta nggak dirancang khusus buat kita bukan pusat segalanya, mungkinkah penemuan ini, yang awalnya kayaknya ngecilin hati, justru ngasih kita semacam kebebasan baru yang mendalam? Kebebasan? Iya, kebebasan dari beban ekspektasi kosmik. Kebebasan buat nentuin makna dan tujuan kita sendiri di panggung kosmos yang maha luas ini, daripada terikat sama peran utama yang mungkin emang nggak pernah ditulis buat kita dari awal. Gimana menurut Anda? Pertanyaan yang menarik untuk direnungkan. Teruslah bertanya, teruslah belajar, dan teruslah menjelajahi keajaiban di sekitar kita. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.